Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Mahmud David dengan NIM 23050080009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian komparator, yaitu di sini rangkaian komparatornya menggunakan op-amp. Nah, terus kita akan mensimulasikan rangkaian sensor cahaya atau sensor LDR di Proteus. Nah, di sini terdapat dua soalan. Yang pertama adalah perlihatkan nilai tegangan pada setiap voltmeter sambil atur kedekatan sumber cahaya. Nah, di sini langsung saja kita coba. Nih, ini rangkaiannya. Langsung saja kita simulasikan. Kita start. Sebentar. Nah, kita start. Nah, di sini pada soal yang pertama, perlihatkan nilai tegangan pada setiap voltmeter sambil atur kedekatan sumber cahaya. Nah, di sini ini merupakan sumber cahaya. Nah, ini gambar senter ini merupakan sumber cahaya. Nah, kita dekatkan. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan pada sensor LDR itu mengalami penurunan. Ketika cahaya didekatkan, maka tegangan pada sensor LDR tersebut mengalami penurunan. Nah, di sini tegangan referensi pada R1 itu senilai 3,33 volt. Nah, ini tegangan referensi. Nah, ini output akan menyala, output komparatornya akan menyala ketika tegangan referensi dan tegangan output ini akan menyala ketika tegangan pada sensor LDR itu melebihi daripada tegangan referensi dari R1 ini. 3,33 volt ini merupakan tegangan referensi. Nah, kita coba. Nah, di sini tegangan pada sensor LDR kan senilai 3,33 volt. Masih masuk ke dalam tegangan referensi. Tegangan referensinya juga sama 3,3 volt. Sehingga output pada rangkaian komparator tersebut bisa menyala. Coba kita naikkan lagi kedekatan cahayanya. Nah, di sini tegangan terlihat ya, tegangan pada sensor LDR dan tegangan pada tegangan referensi tersebut kurang dari tegangan referensi. Tegangan pada sensor LDR kurang dari tegangan referensi yang sehingga output dari rangkaian komparator tersebut, rangkaian op-amp tersebut itu 0 volt. Nah, di sini bisa dilihat 0,49, kecil banget, sehingga tidak bisa menyalakan lampu LED. Nah, terus soal yang kedua, ubah nilai R1, amati nilai tegangan dan jarak cahaya terhadap output. Kita stop dulu simulasinya. Nah, kita ganti nilai R1-nya menjadi 2 kilo ohm saja. 2 kilo ohm, enter. Kita simulasikan, kita start. Nah, di sini tegangan referensinya berbeda. Dari awalnya 3,33 volt, sekarang menjadi 0,83 volt. Kita coba dekatkan lagi ya. Kita dekatkan. Nah, di sini tadi kan ketika R1-nya 20 kilo ohm, tidak sampai segini. Paling ya kurang dari 3,3 volt. Nah, mungkin segini. Jaraknya tadi mungkin segini. Nah, ketika R1 diubah menjadi 2 kilo ohm, maka kedekatan cahayanya menjadi lebih dekat. Ketika cahayanya lebih dekat, maka masih bisa menyala. Nah, kita dekatkan lagi. Nah, di sini terlihat tegangan pada sensor LDR tersebut kan 0,45. Nah, tegangan referensi pada R1 itu 0,83. Sehingga tegangan pada sensor LDR ini kurang dari tegangan referensi yang mengakibatkan output dari komparator tersebut 0,49. Kita ubah lagi nilai
resistor ini. Kita ubah lagi menjadi berapa? 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Kita ubah. Kita undurkan dulu. Kita simulasikan start. Nah, di sini terlihat lagi berbeda. Yang awalnya nilai R1 ini 20 kilo ohm, nilai tegangan referensinya itu 3,3. Terus kita ubah lagi menjadi 2 kilo ohm, tegangan referensinya 0,83. Nah, kita ubah lagi menjadi 10 kilo ohm. Ternyata tegangan referensinya juga berbeda. Tegangan referensinya menjadi 2,5 volt. Nah, mohon maaf, 2,5 volt. Nah, ketika tegangan pada sensor LDR tersebut kurang dari 2,5 volt, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah output dari rangkaian op-amp komparator tersebut, outputnya adalah 0 volt. Tidak bisa menyalakan sensor, tidak bisa menyalakan LED tersebut. Nah, ini ya, lanjut ke rangkaian filter menggunakan komponen resistor dan kapasitor. Sekarang kita akan simulasi rangkaian filter yang mana rangkaian filter tersebut ini kita menggunakan rangkaian filter pasif. Nah, rangkaian filter pasif ini hanya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen resistor dan juga kapasitor. Nah, rangkaian pasif sendiri itu dibagi menjadi dua, ada rangkaian filter pasif dan rangkaian filter aktif. Kalau rangkaian filter aktif ya berarti menggunakan komponen-komponen aktif seperti induktor dan kapasitor. Nah, langsung saja kita mencoba simulasinya. Kita membuat rangkaian dulu. Yang pertama kita siapkan resistor, terus kapasitor, kita rotasi biar enak. Nah, di sini kita sambungkan terlebih dahulu, kita hubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Terus, nah di sini kita butuh grounding. Kita butuh ground. Kita hubungkan. Nah, kita juga membutuhkan sebuah generator untuk membangkitkan gelombang, untuk membangkitkan sinyal. Kita membutuhkan generator sin. Kita taruh di awal, di bagian awal. Nah, karena sebagai inputan sinyal. Terus kita juga butuhkan tegangan untuk output dari rangkaian tersebut. Kita hubungkan. Nah, ini sudah selesai nih rangkaian low pass filter. Terus untuk melihat gambar gelombangnya, untuk melihatnya, kita masuk ke graphs frekuensi. Ya, ini frekuensi ini. Ini untuk melihat gelombangnya. Kita atur dulu. Nah, di sini. Aduh. Kita atur dulu. Oke. Nah, di sini kan untuk low pass filter. Low pass filter itu di soalnya itu frekuensi cut off-nya itu 1 kHz, sebesar 1 kHz. Nah, teman-teman bisa menentukan besaran nilai dari resistor dan kapasitor tersebut menggunakan rumus ini low pass filter. Sehingga nanti pas gitu. Sehingga nanti ketika nilai resistor dan kapasitornya sudah ketemu, terus kita jalankan. Nah, cut off-nya tersebut sesuai apa yang kita harapkan, di berapa frekuensi yang kita harapkan. Nah, gitu. Berarti menentukan frekuensi itu juga menentukan nilai resistor dan kapasitor. Nah, untuk frekuensi cut off sebesar 1 kHz. Nah, kita coba aja ya. Nilai resistornya kita ubah
menjadi 13 kilo ohm. 13 kilo ohm. Dan kapasitornya kita ubah menjadi 2 mikrofarad, nanofarad. Nah, untuk generatornya kita setting dulu, amplitudenya sebesar 5 dan frekuensinya sebesar 500. Bentar. Nah, di sini kan udah selesai nih. Kita akan melihat bentuk gelombangnya seperti apa. Apakah cut off-nya sudah pas di angka ini, di angka 1 kHz. Nah, kita simulasikan aja. Kita masukkan nilai P1. Oke. Kita masukkan juga nilai P2. Nilai P2-nya kita masukkan. P2. Nah, nama tersebut nama ini kita isi bebas saja, kita kasih output low pass filter LPF. Bentar. Nah, langsung saja kita simulasikan. Sebentar, kita edit dulu. Nah, ini kita ganti menjadi R1. Oke. Nah, di sini kan sudah terlihat nih, bentuk grafiknya kan sudah terlihat. Nah, ternyata menggunakan resistor sebesar 13 kilo ohm dan kapasitor sebesar 2 nanofarad. Nah, di sini cut off-nya sebesar 1 kilo ohm. Kok 1 kilo ohm? Cut off-nya di angka 1 kHz. Nih, 1 kHz. Ini cut off-nya. Jadi untuk cut off 1 kHz itu tuh membutuhkan resistor sebesar 13 kilo ohm dan kapasitor sebesar 2 nanofarad. Teman-teman juga bisa mengganti besaran komponen tersebut agar posisi cut off-nya ini bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda. Coba kita contohkan. Kita ubah sebesar 10 nanofarad. Space. Nah, di sini kan berbeda. Di sini berbeda. Udah clear ya. Nah, sekarang kita ganti ke rangkaian HPF, high pass filter. High pass filter. Oke. Nah, untuk rangkaian high pass filter ini berbanding terbalik rangkaiannya dengan low pass filter. Jadi kita ubah dulu. Kita ini delete dulu. Ini delete. Nah, untuk rangkaian high pass filter itu kapasitornya yang terlebih dahulu. Kapasitornya yang di awal. Dan resistornya itu berada di daerah kapasitor ini. Kita rotasi, kita paskan, kita hubungkan sama. Kita hubungkan juga. Ini juga. Ini juga. Terus ini juga kita ubah. Tidak usah, langsung saja. Untuk high pass filter kita coba frekuensinya sebesar kita coba nilai kapasitornya sebesar 160 nanofarad dan resistornya kita ubah menjadi 50 kilo ohm. 50 kilo ohm. Nah, kita coba lihat apakah bentuk grafiknya itu menjadi grafik high pass filter. Nah, ternyata benar teman-teman. Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian high pass filter yang mana frekuensi di bawah
100 Hz itu akan terpotong, tidak dilewatkan. Tapi frekuensi yang melebihi dari 100 Hz, nah dia diloloskan. Nah, kan beda dari low pass filter tadi ya. Kalau low pass filter tadi kan frekuensi yang kecil, frekuensi kecil tersebut diloloskan. Frekuensi besar dia di stop, di cut off, tidak diloloskan. Nah, berbanding terbalik dengan high pass filter. Kalau high pass filter frekuensi besar dia diloloskan, frekuensi kecil dia di cut off, tidak diloloskan. Nah, untuk besaran kapasitor dan resistor itu juga mempengaruhi ini, sama kayak yang low pass filter tersebut. Nah, di sini ya titik cut off-nya berada di 100 Hz. Nih, 100 Hz. Nah, lanjut untuk ini kan udah clear ya. Kita coba ini sebesar ganti resistornya sebesar 10 kilo ohm. Ntar apa yang terjadi? Nah, ini untuk high pass filter cut off-nya 100 Hz. Nah, berarti kita ganti ini lebih besar lagi. Coba kita ganti 60. Nah, cut off-nya kan ini 100 Hz. Berarti untuk cut off 100 Hz yaitu membutuhkan resistor sebesar 60 kilo ohm dan kapasitor sebesar 160 nanofarad. Nah, ini. Terus lanjut soal yang ketiga yaitu band pass filter. Kita ganti dulu BPF. Band pass filter. Nah, untuk rangkaian band pass filter itu rangkaian kombinasi antara rangkaian low pass filter dan rangkaian high pass filter. Langsung saja kita rangkai. Hapus dulu. Kita rangkai, kita kasih resistor di sini. Dan kapasitornya yang ada di bawah. Kita rotasi ya. Kita hubungkan. Ini kita juga hubungkan. Ini kita kasih tadi probe voltage untuk outputnya. Nah, ini bagian depan ini kan rangkaian high pass filter, dan yang di belakang ini rangkaian low pass filter. Yang mana untuk menghasilkan frekuensi cut off, bagian bawah itu 100 kHz dan bagian atas itu 1 kHz, maka kita membutuhkan nilai komponen yang berbeda-beda. Kita ganti ini sama ya seperti yang low pass tadi, low pass filter ini sebesar 13 kilo ohm dan ini sebesar 2 nanofarad. Nah, ini kan rangkaian dari low pass filter tadi. Nah, ini juga rangkaian dari high pass filter, ya kan? Nah, ini dikombinasikan. Coba kita lihat bagaimana bentuk gelombangnya. Langsung saja. Ini kita edit dulu. Probe 1 kita menggunakan C1. Oke. Kita ganti dulu. Ini kita hapus dulu. Kita cari lagi frekuensi. Yang ubah yang gede. Kita bikin yang gede. Oke. Kita masukkan nilainya. Edit track.
Ini kita kasih C1. Oke, kita kasih C2, kita kasih nama P2, P2 namanya output BPS, BPF, enter. Coba kita simulasi, kita run bagaimana bentuk global. Sebentar. Kita ini dulu. Maaf. Nah ini kita atur dulu ke C1. Oke. Kita simulasi lagi. Nah di sini kan bisa terlihat nih. Nah, di sini frekuensi di bawah 500 di bawah 50 Hz yaitu tidak diloloskan. Tetapi frekuensi di antara 50 Hz sampai dengan 2 kHz itu diloloskan. Gitu. Jadi ini di bagian ini dia tuh di cut off. Ini juga di cut off. Sehingga yang diambil cuma di antara 50 Hz sampai 2 kHz. Nah, di sini kita coba ganti ya. Kita coba ganti nilainya. Kita coba ganti 50. Kita simulasikan lagi. Ini untuk yang low pass yaitu masih kurang. Kita tinggikan ini. Kita tinggikan. Nah, di sini. Ini kan udah pas nih. Cut off di 100 Hz dan di 1 kHz. Jadi yang diambil sinyalnya itu ya di antara ini 100 Hz sampai 1 kHz. Selainnya itu tidak diloloskan gitu untuk bandpass filter. Jadi frekuensi yang ada di tengah-tengah ini saja yang diloloskan. Itulah simulasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, yang mungkin saya masih belajar juga ya. Masih banyak salah kata. Kalaupun ada penjelasan yang kurang jelas atau ada salahnya, bisa tinggalkan itu, bisa koreksi diri saya, untuk diri saya koreksi juga. Nah sekian penjelasan simulasi dari saya. Apabila ada banyak salah kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.